Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan bahasan yang lalu. Yang lalu bahasan mengenai amanu. Itu sampai pada kata tujahiduna. Dalam beramal itu diwarnai oleh sifat kesungguhan, tujahiduna, kamu berjihad, karena bahasanya itu berkenaan dengan innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu, dan petunjuk terakhir sudah mengarahkan pada tujahiduna, maka kita lanjutkan bahasanya pada kata jahadu. Jahadu itu angkanya 68. Kalau dipadat 68 itu menjadi 14. 14 ini langkah awal. Di dalam 68 ini ada titik, maka 14 titik atau short titik itu adalah 15, itu langkah nyata. Berarti jahadu dalam bentuk jamak ini merupakan langkah awal yang diikuti oleh langkah nyata. Kemudian short itu 14, titiknya 13 menjadi 27. 27 itu aktivitas. Berarti langkah awal maupun langkah nyata dalam beraktivitas. Yang sifat aktivitas itu hendaknya terbit padatan dari 27, 9 dan terbit dari hati yang bersih murni. Berjihad sebagai langkah awal dan langkah nyata dengan aktivitas yang terbit dari hati bersih murni itu dalam rangka menjangkau. Jadi 14 padatannya 5 itu jim, menjangkau. Cermin dari 27, 72 rahmat. Itu innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang mengharap, yang benar-benar mengharap rahmat Allah. Dan Allah memang menyediakan rahmat itu untuk manusia. Ini kalau dijumlahkan menjadi 142. 142 itu yuhyikum. Dia Allah menghidupkan kamu. Dalam surah berapa itu? Al-Anfal ya. Ya ayyuhalladzina amanu jitu itu kan dikatakan idza ta'akum lima yuhyikum. Jibulillahi wa rasulihi idza ta'akum lima yuhyikum. Penuhilah, sambutlah, jawablah setiap seruan Allah dan Rasulnya
yang akan membawa kamu ke arah menghidupkan kamu. Yuhyikum, menghidupkan kamu. Dan kalau yang disebutkan kamu, kaf itu 22, mim itu 24, 46. 46 itu kolbun, hati. Jadi yang dihidupkan itu adalah hati manusia. Setiap seruan, setiap langkah awal, langkah nyata beraktivitas terbit dari hati bersih murni, berjihad, itu akan menghidupkan hati. Ukuran kehidupan itu ya hidupnya hati itu. Seperti apapun manusia itu masih beraktivitas, tapi kalau hatinya tidur, maka dia masih dalam keadaan lalai. Orang tidur secara zahir matanya pejam, tapi bisa saja hatinya tetap hidup. Seperti dialog dua malaikat itu yang melihat Rasulullah tidur tapi sesungguhnya terjaga. Rasulullah terlihat tidur tapi hatinya tetap terjaga. Hati yang tetap terjaga itulah yang senantiasa bisa melihat gerak-gerik tingkah laku dari iblis. Karena itu langkah awal beraktivitas menjangkau rahmat ini sekaligus dalam pengertian bitaroki iblis. Ini angkanya 68. Dengan meninggalkan segala bentuk sifat perilaku perbuatan iblis. Nah, sifat pokok iblis itu balasa. Balasa itu bingung, putus asa. Bingung, putus asa. Semua bentuk yang bersifat mencelakakan diri. Ibarat sebagai dua jalan. Kalau satu jalan dilewati, maka akan meninggalkan yang lain. Maka berlangkah nyata aktivitas murni menjangkau rahmat, sehingga hati dihidupkan dengan sendirinya. Sifat perilaku iblisiah itu akan ditinggalkan. Sebagaimana halnya bangun dan tertidur, satu dilakukan akan meninggalkan yang lain. Kalau itu dilakukan, maka 42 tambah 1 itu 43. Maka menjadi benar ya. Maka menjadi benar. Masuk golongan siddiqin. Dan siddiqin, orang-orang yang siddiq itu orang yang mendapat rahmat Allah. Orang yang mendapat rahmat Allah yang tingkatannya nomor 2 sesudah Nabi. Dalam hadis itu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Tingkat jujur, membenarkan, itu tingkatan yang tinggi untuk ukuran manusia.
Kita lanjutkan pada huruf jim yang di fathah. Jahadu. Fathah, ini fathah. Fathah itu angkanya 61. 61 itu kata diibadi, artinya bersama hamba-hambaku. Dan itu jahadu itu adalah bentuk jamak, berarti membutuhkan kebersamaan. Satu urusan yang terorganisasi dengan baik, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat berarti. Kebaikan yang tidak terorganisasi secara baik pun bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi secara baik. Berarti yang namanya jaringan, kerjasama, pengaturan itu dibutuhkan. 61 itu juga kata fa'alah, artinya berbuat. Jadi bersama hamba-hambaku berbuat. Kazar'in, sebagaimana tanaman. Sebagaimana tanaman. Yang dibuat contoh ialah tanaman. Simbol apa tanaman? Tanaman ini kan simbol perbuatan yang apa adanya dan tidak mengharapkan balasan. Tanaman ini ukurannya ialah kalau sudah menghasilkan buah, ada sesuatu yang disumbangkan, itu menjadi misi dari perjalanan hidupnya. Sebagai contoh, pisang itu berapa kali dipotong, itu selalu tumbuh, kecuali kalau sudah menghasilkan buah, dipotong langsung mati. Berapa tanaman dipotong, selalu tumbuh cabang yang lebih banyak. Berarti hambatan-hambatan itu tidak mencegah untuk berbuat baik, tapi sebagai pengalaman untuk mengambil jalur yang lebih banyak. Karena satu batang itu kalau dipotong biasanya cabangnya malah lebih banyak. Tanaman itu juga tidak pernah mengeluh kalau dilempari sesuatu yang kotor, karena yang kotor itu justru terolah menjadi pupuk, malah menyuburkan dirinya. Tanaman itu dikencingi oleh manusia, dia membalas dengan buah yang bagus untuk manusia. Dan itu perumpamaannya adalah sebagai tanaman. Dan tanaman, salah satunya tanaman itu adalah jenis pohon atau syajaroh. Syajaroh yang baik itu sebagaimana kalimat thayyibah dalam surah 14 ayat 24. Salah satu bagian dari zar'un, tanaman itu adalah syajaroh pohon.
Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik, kalimat yang betul, kalimat yang utama, kalimat murni, kalimat tauhid, itu sebagaimana pohon yang baik. Syajaratin thayyibatin asluha sabitun, akarnya kuat membujang ke bumi. Wa faruha fis sama, cabang rantingnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ulaha kulahinin, dia menghasilkan buah di setiap waktu. Bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Itu penting, itu pengakuan bahwa apapun yang terjadi itu semata-mata karena izin Allah. Sehingga tidak ada pengakuan dari diri, karena semuanya itu berada dalam gerak kendali Allah. Tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Diminta berbuat dengan menggunakan falsafah atau prinsip sebagai tanaman, itu supaya menanamkan sifat-sifat seperti itu. Apa? Yaitu dalam berkorban, dikorbanin. Di tanaman ini sejenis makhluk yang rela memberikan pengorbanan terbesarnya, kibrihi, terbesarnya, memberikan pengorbanan terbesarnya. Sejarah tanaman itu rela mati kalau dia sudah menumbuhkan bibit. Jadi kalau ada tunas baru, maka dia mati. Maka dia memberikan kesempatan pada tunas yang baru itu. Tetapi semuanya tetap bahwa berbuat sebagaimana taman, memberikan pengorbanan yang terbesarnya, itu tidak ada yang berlebih-lebihan, sesuai ukuran, sesuai keadaannya. Qadarohu, angkanya 66. Jadi ini 61 ditambah 5 menjadi 66. Sesuai ukuran, sesuai keadaannya, sesuai bakat, sesuai potensinya masing-masing. Sehingga tidak ada yang dipaksakan. Tidak ada kedoliman di situ, karena semua sesuai dengan proporsi masing-masing. Dan tidak hanya sesuai dengan keadaan. Ya masing-masing keadaannya apa? Dilihat. Kalau dalam peperangan, kalau memang ahlinya panah, ya masuk pasukan panah. Kalau dia punya kuda, punya kendaraan, ya masuk kelompok kavaleri, berkuda. Yang jalan, ya jalan. Yang berkelebihan harta, yang menyumbang dengan hartanya. Yang keahlian, keterampilan dengan keterampilannya. Itu namanya sesuai ukuran, sesuai keadaan. Dan tidak hanya itu, budaya juga sesuai dengan petunjuk Allah. Sehingga tidak ada yang lepas kendali. Nah, karena semua dalam petunjuk Allah, maka semuanya akan berjalan dalam batasan garis izin dan ridho Allah. Karena yang dibutuhkan itu bukan hanya izin, tetapi lebih dari izin adalah keridhaan Allah. Allah bisa mengizinkan apa saja terjadi, tapi belum tentu yang diizinkan terjadi itu dengan keridhaannya. Yang dibutuhkan itu adalah izin sekaligus keridhaan. Izin dan keridhaan itu apabila kita melakukannya sesuai ukuran, berarti tidak mengada-ada, tidak memaksakan diri,
dan mengikuti petunjuknya, maka berada dalam izin dan ridhonya. Dari sini sampai sini jumlahnya 376. Silakan baca surah 3 ayat 76. Surah 3 ayat 76. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ya. Berarti melaksanakan semuanya itu merupakan penyempurnaan janji kepada Allah. Nah, kita bersahadat itu berarti di dalamnya itu sudah ikrar untuk mau beriman, berhijrah dan berjihad. Kita menyatakan iman ke Allah, itu di dalamnya sudah ada janji bahwa kita mau berjihad. Dan ketika jihad itu diwujudkan, itu sebagai wujud penyempurnaan atau penempatan janji. Nah, penempatan janji itu merupakan bukti ketakwaan seseorang. Dan Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Karena tidak akan mendapat kecintaan Allah tanpa ada kebersamaan berjihad bersama-sama hamba-hamba Allah yang lain. Ukurannya jelas. Karena bersama hamba-hambaku dalam berjihad berkorban sesuai dengan ukuran dan petunjuk sebagai wujud penempatan janji kepada Allah. Dan balasannya adalah memperoleh kecintaan Allah. Dan surah 76 ayat 3. 76 ayat 3. Ya, silakan. Surah 76 ayat 3. Dicek Mas. Dicek. Benar, surah 76. Ya, benar. Ya, silakan dibaca. Surah 76 ayat 3. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Ya. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan. Dan maksudnya jalan ini adalah jalan yang lurus. Sebenarnya kalau di Al-Quran, kalau menggunakan sabil, itu kadang-kadang masih menggunakan bentuk jamak subul. Berarti ada berbagai jalan yang ditunjukkan. Beda nanti dengan yang di bawah. Kalau sirot itu selalu bentuk tunggal. Tapi kalau sabil itu bisa bentuk tunggal, bisa bentuk jamak. Itu dalam Al-Quran. Nah, di antara jalan itu ada jalan yang lurus, tapi di dalamnya tentu ada jalan yang bengkok. Tapi kedua-duanya itu ditunjukkan. Dan Allah juga menunjukkan jalan yang lurus. Maka ada dua sikap pokok dari manusia. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Yang suka atas petunjuk jalan yang lurus, maka ia mengikuti jalan yang lurus itu menunjukkan ia telah bersyukur. Mereka yang menolak dan tidak mengambil jalan yang lurus, satu bentuk kekufuran. Karena inilah manusia itu
diminta untuk bertanggung jawab karena sudah disediakan pilihan terbuka. Yang iman mau iman, yang kafir silakan kafir. Yang bersyukur silakan bersyukur, yang kufur silakan kufur. Tapi semuanya sudah diterangkan. Semua sudah diterangkan. Maka siapa yang berjihad dalam keimanannya mau berhijrah, itu sebagai bukti ia bersyukur kepada Allah. Ketika itu tidak dilakukan, itu merupakan satu bentuk kekufuran. Sangat jelas. Selanjutnya tadi jim yang di fathah ini 66. Surah 66. Surah 66 itu surah At-Tahrim. At-Tahrim. 6 itu tali. Uqdatun. 66 itu juga kata uqdatun, tali-tali. 66 itu juga kata uqdatun. 6 sendiri itu hak, itu menunjukkan tali-tali. At-Tahrim itu hukum-hukum Allah. Berarti orang yang berjihad itu di antara jihad pokoknya itu adalah kesediaan mengikatkan diri pada hukum-hukum Allah. 66 kalau dipadat menjadi 12 itu sin. Jadi mengikat diri pada hukum-hukum Allah. Ini yang pertama. Di bentuk jihad yang pertama itu kesediaan, kesungguhan atau untuk mengikatkan dirinya pada hukum-hukum Allah. Yang kadang-kadang ikatan itu bisa dipandang oleh manusia sebagai sesuatu yang membatasi. Kadang-kadang seperti itu manusia menganggapnya. Ini wilayah manusia diperbolehkan. Ini wilayah manusia diperbolehkan untuk bergerak. Sini. Di sini dia ada tali, ikatan tali di sini. Ini ikatan tali. Ini wilayah dia boleh bergerak. Ini batas-batas yang diperbolehkan. Sampai sini. Kadang-kadang manusia memaksa, menarik untuk keluar dari sini sehingga mencapai sini. Ini sampai wilayah subhat. Wilayah subhat. Ketika tetap dipaksakan untuk ke sini, maka garis ini bisa putus. Maka dia berada di wilayah sini sudah tanpa ikatan lagi. Ini gambaran manusia yang sudah melepaskan diri dari ikatan. Nah, mengapa diberi ikatan di sini? Sebenarnya dalam rangka menyelamatkan.
persoalannya ini wilayah yang sangat menarik ini. Banyak yang bisa membutakan pandangan. Ini wilayah sini. Banyak hiasan-hiasan yang menarik. Sehingga kalau di sini itu manusia maunya ingin loncat. Tetapi ada tali. Untuk bisa sini talinya diputus. Berarti dia telah melepaskan diri dari ikatan-ikatan hukum. Masuklah dia ke wilayah sini. Memang dia berada pada wilayah yang penuh kelezatan, penuh pesona di sini, tapi di balik ini setiap waktu ada bahaya. Misalnya saja ini ada sesuatu yang akan melanggar dia. Nah, ikatan ini sebenarnya dalam rangka menyelamatkan. Karena ketika manusia berada di wilayah sini, itu dia dalam keadaan bahaya. Ibarat laut. Laut itu kadang ada wilayah tenang. Tapi di sini ada wilayah yang di dalamnya itu ada arus yang sangat deras. Selama di sini orang itu aman, tapi di sini kelihatannya tenang, tapi orang di dalam situ akan terseret oleh arus. Nah, ikatan itu untuk membawa supaya tetap dalam wilayah yang aman. Karena itu tujuan Allah memberikan ikatan itu bukan untuk membatasi manusia, tapi untuk menyelamatkan manusia. Tapi manusia sering tidak memahaminya atau melihatnya tidak seperti itu. Dianggap itu sebagai sesuatu yang mengekang. Mengingatkan diri pada hukum-hukum Allah itu sebagai jihad yang utama. Karena itu dikatakan dalam hadisnya itu kan, ini afdhalul jihad man jahada nafsahu fi dzatillah. Jihad yang paling utama adalah orang yang berjihad menjihati dirinya di jalan Allah. Kadang-kadang ada yang menerangkan bahwa hadis ini hadis palsu. Termasuk yang mengatakan roja'na ila jihadil aswar ila jihadil akbar. Ketika Nabi pulang dari perang Badar, Nabi menyatakan kita kembali dari perang yang kecil menuju pada jihad yang besar, pada perang yang besar. Di antara sahabat bertanya, perang yang sebesar itu ternyata masih kecil. Iya, karena yang lebih besar itu adalah perang memerangi hawa nafsu kita sendiri. Itu jihadil akbar. Orang memandang itu sebagai hadis palsu memang tidak ada diriwayatkan dalam di antara 7 imam yang utama, tapi ada perawi hadis yang lain yang tidak termasuk pada 7. Dan hadis riwayat Ibnu Nasir ini ada di silsilah shahihah nomor 1491. Sedikitnya hadis hasan. Dan pengertiannya yang namanya jihad nafsu, jihad terhadap nafsu itu fi dzatillah, menjihati diri di jalan Allah. Jadi zat itu artinya jalan Allah, bukan pengertian zat hakikat, tapi jalan Allah, fi dzatillah. Ya, kalau ada yang membahas manusia sampai pada zat Allah, itu bukan zat dalam pengertian hakikatnya, tetapi jalan yang disediakan oleh Allah. Itu sering kadang-kadang disalah mengertikan bahwa manusia bisa mencapai pada zat Allah. Padahal zat itu salah satunya pengertiannya adalah jalan, pada jalan. Jadi tetap pada wilayah asma, bukan pada zatnya.
Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu dikatakan ini al-mujahidu, yang dikatakan mujahid, orang yang berjihad, man jahada nafsahu fi taatillah, yaitu orang yang menjihadi dirinya dalam rangka taat kepada Allah. Jahada nafsahu. Mengapa harus jahada nafsahu? Karena yang pokok itu ya ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Bagaimana orang bisa berjihad terkait dengan yang di luar diri, kalau di dalam diri saja tidak bisa. Nabi mengatakan ibda binafsi, mulailah dari dirimu. Sehingga jihad yang pertama itu jihad pada diri. Karena termasuk dakwah itu ya, dakwah kepada diri dulu, baru bisa dakwah kepada orang lain. Jihad itu jihad pada diri, mengajak diri untuk taat dulu, baru bisa mengajak orang lain untuk taat. Wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu kandungannya. Kalau ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu kenapa? Bahwa jihad itu ialah yang pertama-tama dan utama itu adalah jihad pada diri untuk taat kepada Allah. Apa? Tabtaguna 66 dengan 12 ini 78. 78 itu tabtaguna, kamu mencari ridwanan, keridhaan. Semuanya itu ketaatan kepada Allah itu dalam rangka memperoleh keridhaannya. 78 itu adalah 74 dan 4. 4 itu tetap. 74 Allah. Keridhaan yang tetap dari Allah. Jadi yang tidak berubah. Kita kenal 4 sebagai angka konstanta dari 22. Karena 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4, 2 pangkat 2 4. Mencari keridhaan Allah, keridhaan yang tetap dari Allah. Ini tabi'ani, dengan mengikuti aku Rasulullah. Dengan mengikuti aku Rasulullah. Nah, maka kewajiban manusia itu ya ittiba kepada Rasul. Ittiba kepada Rasul. Ittiba itu berbeda dengan taklid. Ittiba itu mengikuti dan disertai dengan pemahaman. Ittiba itu. Nah, semuanya kita itu butuh ittiba, mengikuti. Tapi dalam mengikuti itu tahu dasarnya, memahami arahnya, ngerti landasannya, itu ittiba. Beda dengan yang sifatnya taklid buta. Pokoknya manut geruduk, nggak jelas. Itu perbedaan antara ittiba dengan taklid. Yang diminta itu adalah fattabi'uni. Fattabi'uni. Mengikuti aku Rasulullah. Berarti ukuran tadi kebenarannya, ukuran kebenarannya itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Rambu-rambunya yang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Yaitu dengan memakai sandangan pokok dalam berjihad itu sabiruna, sebagai orang-orang yang sabar. Al-Quran menggambarkan kalau manusia sabar
itu gambaran orang-orang beriman yang awal karena memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, itu maka satu orang bisa mengalahkan 20 orang. Perbandingannya itu kekuatan kesabaran itu seperti itu. Tapi ketika kesabaran itu lebih menurun, maka perbandingan orang iman dengan orang kafir itu 1 berbanding 2. Sudah tidak 1 berbanding 20 lagi. Jumlah dari 66 sampai 78 ini 4, 6, 8. Surah 4 ayat 68. Silakan dibaca. Surah 4 ayat 68. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Udah, ini jalan yang sudah pasti. Karena sirotol itu bentuk tunggal, tidak ada jalan yang lain. Dan mustaqim, sudah jelas lurusnya. Kalau sabil itu masih bisa ada jalan-jalan yang lain. Tapi kalau sirot tidak ada jalan lain. Dia hanya satu-satunya. Karena sirot hanya mengenal 1 bentuk tunggal. Tidak ada bentuk jalan. Tapi kalau sabil ada bentuk subul, ada jalan-jalan yang lain. Orang masih bisa menempuh jalan yang berbeda. Tapi kalau sirot maka itu satu-satunya. Karena itu sini la ada la takkid menyatakan kepastian. Ada la takkid pasti. Ini la takkid. Pasti kami tunjuki mereka pada jalan yang lurus. Karena sudah pasti, ya sudah pasti selamanya. Tuh, kalau semua yang dilakukan itu dalam rangka semata-mata memperoleh keridhaan Allah, kemudian ittiba kepada Rasulullah. Udah, kuncinya itu saja. Tidak ada tujuan lain kecuali memperoleh keridhaan Allah. Korbankan apa yang ada sesuai keadaan dan mengikuti petunjuk atau ittiba pada Rasulullah. Maka pasti itu sebagai jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Setiap amal perbuatan kebaikan yang kita tempuh di dunia itulah shiratal mustaqim kita. Sudah ada contohnya dari Rasulullah, itu semuanya adalah shiratal mustaqim. Konkretnya apa? Konkretnya apa? Menempuh shiratal mustaqim itu adalah melaksanakan surah 68 ayat 4. Kalau tadi surah 4 ayat 68, maka konkretnya ialah surah 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berarti yang namanya jihad nafsi, jihad terhadap diri sendiri, mengikatkan pada hukum Allah, muaranya itu adalah pada mewujudkan akhlak yang agung itu. Rasulullah sudah distempel bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang agung. Rasulullah itu untuk diikuti, bukan untuk pameran, untuk diikuti oleh umatnya. Maka umat-umatnya itu diharap juga ittiba untuk berakhlak yang agung. Jadi wujud menempuh shiratal mustaqim, menempuh shiratal mustaqim itu ialah menampilkan akhlak yang utama itu. Ini yang menjadi ukuran. Berarti orang yang iman hijrah jihad itu nanti pada akhirnya adalah terlihat dari akhlaknya seperti apa. Akhlak itu macam-macam. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada orang yang lebih muda, akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada makhluk-makhluk yang lain. Semua tidak ada yang lepas dari tuntunan ajarannya sendiri-sendiri.
itu untuk meneliti diri dari waktu-waktu melihat itu ya, yang dilihat itu, yang dikontrol itu ya akhlak kita itu. Sudah itu aja. Semakin sesuai akhlak itu pada akhlakul karimah, pada akhlak-akhlak yang utama, khuluqin adzim, ya berarti semakin kukuh seorang itu berada pada siratal mustaqim. Tapi sudah keluar dari jalur akhlak yang utama, berarti dia mulai menyimpang dari siratal mustaqim. Nah, ini kan jelas semua. Uraiannya mudah, perjalanan angkanya juga sederhana, ayat-ayatnya juga jelas. Dan semuanya klop. Terus tinggal ngelakon ini sing angel. Ya. Kalau penjelasannya enak ngelakon ini sing angel. Ya memang mesti jatuh bangun. Memang jatuh bangun. Wong sudah lama apa itu? Dekat. Ini loh dekat. Ini kan dekat karo ini memang. Oh, sudah lama dekat karo iblis ya. Terus mari ngono ninggalno ya wangel. Itu mesti enggak rela ya. Aku koncoan karo aku sampe tahun mau enak terus ninggal kan juga gitu. Mesti enggak rela ya. Mesti digeret-geret lagi. Terus dibimbing untuk mau melepas ikatan itu. Di sini tuh enak ya. Wilayah enak. Terus begitu masuk sini ikat kan enggak bisa ke sini lagi. Kangen awakmu ngono kan gitu. Ya, itulah bahwa semuanya itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Yang penting ialah ya mohon pada pertolongan Allah. Dan biasanya orang goyah itu takut kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Orang menjadi goyah itu kalau takut ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Tapi Rasulullah kan sudah pernah berpesan kepada Ibnu Abbas. Antaranya dalam hadis ini itu dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, menceritakan suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda. Atau bin Abbas atau Ibnu Abbas ini salah seorang yang pernah didoakan oleh Rasulullah supaya menjadi orang yang pandai menafsirkan Al-Quran, pandai menjelaskan Al-Quran. Karena itu banyak tafsir itu rujukannya itu pada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Di antara pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas waktu itu ialah, aku ajarkan kepadamu beberapa rangkaian kalimat. Ya gulam. Jadi dia itu waktu masih anak-anak. Karena pada waktu hijrah itu kalau nggak salah Ibnu Abbas itu umurnya baru 4 tahun. Ini alimuka kalimat ikfadillah. Itu pesannya. Yakfatka, ikfadillah yakfatka. Itu pesannya yang pertama. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Ikfadillah yakfatka. Niscaya kau dapati dia niscaya dia akan menjagamu.
niscaya dia akan menjaga. Yang menjaga Allah itu maksudnya menjaga hukum-hukum Allah itu, bukan Allahnya yang dijaga. Allah tak butuh menjaga, tapi diri itu menjaga untuk senantiasa tetap melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, larangan Allah, mengindahkan himbauan Allah. Itu namanya menjaga Allah, ifatillah. Niscaya dia akan menjaga. Jagalah Allah, niscaya kau dapati dia di hadapanmu. Berarti orang yang tetap menjaga hukum-hukum Allah, mengikatkan dirinya pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah, peduli, perhatian terhadap apa yang diperintah, mencegah diri dari apa yang dilarang, itu dia keadaannya dekat dengan Allah. Karena dikatakan dia, niscaya kau dapati dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah tolong kepada Allah. Nah ini, ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, suatu kemanfaatan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadi usaha manusia itu ya sekedar usaha manusia aja. Seperti apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Semua orang bersatu berhimpun untuk memberikan manfaat, maka manfaat itu tetap tidak ada artinya dan tidak akan terlaksana kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menghendaki. Wa'lam, ketahuilah, anal ummata lawis tama'at ala ayyan fa'uka. Sekiranya semua manusia itu bersatu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, bahwa sesuatu itu tetap tidak akan ada manfaatnya bagimu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Kalau sudah menetapkan manfaat itu bermanfaat untukmu, itu adalah bagianmu, keuntunganmu, maka itu akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan sekiranya semua manusia itu berhimpun bersatu untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, memberikan mudarat yang durruka, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaih, maka tidak akan ada hal yang akan membahayakanmu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Jadi orang iman itu ya tidak perlu kekhawatiran, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dirinya itu bisa dicelakakan oleh orang lain. Kalau ternyata yang terjadi itu dia dicelakakan akibat perbuatan orang lain, memang Allah sudah mengizinkan itu untuk terjadi pada saya. Karena kalau Allah tidak mengizinkan seperti apapun tidak akan terjadi. Dan juga manfaat, ada saatnya keuntungan yang sudah dibayangkan itu lepas. Padahal semua orang sudah berupaya bagaimana kita memperoleh kemanfaatan atau keuntungan itu. Ternyata tidak dapat ya, karena memang Allah tidak menetapkan. Jadi baik manfaat maupun bahaya itu semuanya dari upaya manusia itu, jalan itu tetap tidak akan bisa tembus. Ukurannya adalah Allah menetapkannya atau tidak. Sehingga ketergantungan itu memang hanya kepada Allah dan tidak perlu mencemaskan bahaya yang dirancangkan oleh orang, sekalipun ya tidak mencari-cari bahaya, karena tadi di atas itu
bertingkah laku itu sesuai petunjuk Allah. Salah satu petunjuknya Allah itu tidak mencari-cari bahaya. Sengaja mencari bahaya ya enggak. Tapi semua itu memilih jalan yang terbaik. Rufi'atil aqlam wa khafatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering. Berarti semuanya sudah tertulis sebelum kita diciptakan. Kalau gitu, betapa ruginya orang galau cemas dengan kehidupannya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang pasti terjadi. Inilah arti iman dan tawakal. Itu kenapa orang beriman itu gandengannya dengan sakinah, karena iman itu akan mencerminkan jiwa yang seperti ini. Kalau ada keyakinan, kekuatan terhadap hari akhir, terhadap takdir Allah, maka yang ada adalah sakinah. Baik, inilah yang kita bahas pada malam ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.